kecil daripada sifatnya Rasulullah yaitu alim. Bagaimana kalau kita duduk bersama habaib, mereka itu juzu, mereka itu zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaidah yang singkat tadi bisa menambah cinta kita kepada zuriat Rasulullah, dan itu berarti menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Duduk nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita haturkan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat berkumpulnya kita di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada mutiaranya Makkah, intannya Madinah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadhihi fursah ats-tsaminah. Ini sungguh kesempatan yang amat mulia. Ini sungguh kesempatan yang luar biasa, yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, yang mana tadi disebutkan, yang mana tadi telah dibacakan maulid, kisah, sejarah, biografi daripada Habibana Muhammad. Sejarah manusia agung, sejarah manusia basyarun lakal basyar. Manusia akan tetapi bukan manusia biasa, manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Al-Faqir belum pantas berdiri di hadapan antum-antum semua. Tak lupa juga yang saya hormati dan saya ta'zimi Sahibul Bait Guru Ahmad Rashidi, sah? Wa Ustaz Humaidi. Ini Ustaz ana dulu waktu di pondok. Alhamdulillah bisa jumpa di tempat ini. Sungguh nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Dan para alim ulama, para habaib dan paman saya wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf, dan para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin, para hadirah yang saya tidak lupa, yang saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, serta rasa cinta saya kepada antum-antum semua. Teringat
daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa man walah wa 'aliman aw muta'alliman. Yang mana dikatakan di hadis tersebut, ad-dunya mal'unah, dunia ini sungguh terlaknat, dunia ini penuh amat segala sumber masalah. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad, ad-dunya daru hammin wa gam, dunia ini tempatnya orang gundah gulana, tempatnya orang punya problematika, tempatnya orang banyak masalah. Maka dikatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, saudara. Illa dzikrullahi wa man walah, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa enaknya di dunia ini? Apa nikmatnya di dunia ini kalau kita tidak mengingat kepada manusia agung kekasihnya Allah taala, yaitu Habibana Muhammad. Dikatakan juga illa dzikrullahi wa man walah, kecuali orang-orang yang mengingat, yang membuat khalaqah daripada perkumpulan-perkumpulan yang mana di situ kita dapat mengingat Allah taala, yang mana membuat hati kita tenang mengingat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengingat hal tersebut, itu sungguh nikmat yang agung. Sebagaimana halaqah yang seperti ini kita hadir majlis, ini sungguh luar biasa. Wa aliman, dan orang-orang alim, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para guru-guru, para asatid, para ustadz. Bagaimana kita senantiasa selalu ingin mendekat kepada beliau-beliau, ingin terus belajar, ya, ingin terus belajar. Sebagaimana tadi Ustaz Humaidi telah sebutkan, kalau kita nggak bisa jadi orang alim, minimal kita belajar, ya. Disebutkan di hadis tersebut, wa aliman au muta'alliman, atau orang yang belajar, terus senantiasa belajar. Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau ulama kaliber internasional luar biasa, beliau masih mengatakan mazil tu taliban, aku sampai saat ini, sampai detik ini, semasa hidup beliau mengatakan sampai detik ini aku masih seorang murid, aku masih seorang murid. Disebutkan juga bahasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan, dari pangkuan ibunda kita, ilal lahdi, sampai kita dikubur, saudara, sampai kita di liang lahat, saudara. Bagaimana tarbiyahnya orang-orang dulu, pendidikan orang-orang dulu, itu dari anak-anak kecil kita sudah dididik, saudara, sudah dididik. Apa salah satu didikan beliau-beliau? Apa salah satu didikan para salafun saleh? Para anak-anak kecil yang usianya sudah memang harus sudah belajar, itu mengkosongkan waktu-waktu yang saat ini sering kita lalui, saudara. Apa itu? Dikatakan bahwasanya Habib Abu Bakar Al-Adani, al-kunus kullal kunus fi ihya'i ma bainal isya, harta karun di balik harta karun, yaitu apa? Menghidupkan daripada waktu maghrib dan isya. Bagaimana kita jaga ini waktu, jangan sampai kita lalai dengan hal-hal duniawi. Sangat amat disayangkan karena Habib Abu Bakar Al-Adani alaihi terus mengatakan al-kunus kullal kunus, harta karun di balik harta karun itu waktu maghrib dan isya. Kita gunakan untuk apa? Salat, ibadah, zikir, pengajian, majlis taklim, baca ratib, baca maulid. Yang mana anak-anak kecil itu sudah dididik ngaji, pergi ngaji, HP taruh dulu, TV matikan dulu, sebentar waktunya, nggak lama,
tapi itu tetap kita pegang. Kita pegang ajaran salafun saleh, kita pegang ajaran ulama-ulama, kita pegang ajaran para habaib. Itu kita ajarkan dari kecil, jadi dia sudah terbiasa, saudara. Sampai terus masa remaja, dewasa, bahkan lansia, tidak luput daripada semangat himmah kita hadir di tempat majlis, hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis ilmu, saudara. Akan disebutkan dalam syair di kitab Safatul Zubat, disebutkan bahwasannya fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubbadil wathan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim, orang yang memiliki ilmu, dia sudah paham akan keilmuan, dia sudah belajar, pernah mondok di pesantren, bi'ilmihi lam ya'malan, akan tetapi dengan keilmuannya dia tidak mengamalkannya, saudara, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dia nanti akan dimintai tanggung jawab. Mu'adzabun, Allah azab, saudara. Lebih dulu orang alim bisa kena azab min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Mereka diazab duluan, saudara, karena tidak mengamalkan ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang daripada kita, di antara kita, wa kullu man bighairi ilmin, dia tanpa ilmu, dia nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, nggak pernah mondok, ya, ya'malu, dia mengamalkan, berbuat baik, ibadah, ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal-amalnya, perbuatannya mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah Ta'ala, ditolak, saudara, tidak diterima. Bagaimana pentingnya kita belajar, bagaimana pentingnya kita belajar ini, saudara. Ternyata berbagai macam banyak hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu. Bahkan disebutkan juga bahwasannya takaffalallahu li talibil ilmi birizkihi, jangan khawatir, saudara, bagi orang-orang yang penuntut ilmu, yang dipondokkan anaknya di pesantren, diajarkan, takaffalallahu li talibil ilmi birizkihi, Allah Ta'ala yang jamin rezekinya, saudara. Allah Ta'ala yang jamin, jangan ada keraguan sedikit pun untuk pentingnya belajar. Terakhir mungkin ada kisah, sedikit kisah, mau dengar tidak? Bujur kada? Ada satu sedikit. Ada kisah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul dengan para sahabatnya, duduk di antara para sahabatnya, membuat halaqah, lingkaran, di tengah-tengah duduknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad duduk dengan para sahabatnya di padang pasir, saudara. Setelah berkumpul, Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad tatkala itu memegang sebilah pelepah korma, satu tangkai pelepah korma. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggambar di padang pasir. Nabi Muhammad SAW membuat gambar persegi, ya, kotak. Terhening, terdiam para sahabat, tertunduk semua, tidak ada yang berani nanya. Ini akhlak adabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baiknya sahabat, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya keluarga, keluarganya Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya umat, umatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan juga haula'i itrati khuliqu min tinati ruziku fahmi wa ilmi fawailun lil mukadzibina bifadlihim. Haula'i itrati, mereka anak keturunanku, mereka darah dagingku. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan di mana tanah aku diciptakan. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka diberikan rizki akan pemahaman tentang keilmuan yang mana aku diberikan hal tersebut. Fawailun, maka celakalah lil mukadzibina bifadlihim, barang siapa orang yang mengingkari keutamaan tersebut. Maka lanjut lagi daripada cerita tersebut, seusai Nabi Muhammad menggambarkan persegi, lanjut Nabi Muhammad menggambar garis lurus dari ujung kotak persegi sampai ketemu ujung kotak persegi. Saudara, sahabat masih terdiam, bingung, termenung, dalam hati ingin bertanya, tapi nunggu waktu yang pas, nunggu momen yang tepat. Lanjut daripada itu, Nabi buat gambar lagi. Apa itu? Tadi garis lurus yang pertama. Kemudian Nabi bikin garis dari ujung kotak ketemu ujung kotak, tapi nggak lurus garisnya, saudara. Garisnya naik turun, naik turun. Kayak orang kalau lihat di rumah sakit, ya, orang lagi koma atau lagi apa, kan ada naik turun, ya. Nah, kayak gitu Nabi bikin, saudara. Terakhir Nabi bikin lagi garis dari ujung persegi, terus garis tersebut sampai keluar persegi. Kalau tadi kan garisnya dari ujung persegi ketemu ujung persegi. Nah, garis yang terakhir ini dari ujung persegi sampai keluar batas persegi, saudara. Lepas usai daripada itu, Nabi letakkan pelepah korma tersebut. Baru sahabat berani bertanya, saudara. Ini akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad. Selesai Nabi menggambar, bertanya, ada yang angkat tangan, salah satu sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ma makna hada? Apa maknanya engkau menggambar persegi, ya Rasulullah? Apa maknanya? Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan akhlak, dengan lembut beliau juga menjawab. Apa jawaban tersebut, saudara? Persegi ini aku gambarkan bagaikan hidup di dunia ini. Persegi ini aku gambarkan kehidupan kita di dunia ini. Jadi digambarkan, dibikin analogi, saudara. Itu persegi kehidupan kita. Kecil ya persegi, hanya persegi. Kemudian lanjut, sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, ma makna hada? Apa nih yang dimaksud garis lurus ini, apa sih ya Rasulullah? Rasulullah jawab lagi, saudara, apa yang dimaksud garis lurus? Garis lurus ini adalah umur manusia, umurnya kita orang, saudara. Ya, garis lurus ini umurnya kita. Kemudian lanjut, garis naik turun. Bingung kan? Garis naik turun apa sih ini garis naik turun? Penasaran sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, ya subhanallah, Rasulullah nanya lagi, bukannya marah, saudara, dijawab. Kalau kita, apa sih ini orang nanya-nanya terus, ya, apa ini nanya-nanya terus, ya. Rasulullah dengan akhlaknya beliau jawab, saudara, dijawab. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Garis lurus naik turun ini adalah masalahnya manusia, masalahnya manusia, problematikanya manusia. Masalah datang silih berganti, musibah datang tiada henti-henti. Bujur kada? Masih hidup di dunia, saudara. Kita masih hidup, alhamdulillah, ya. Itu masalah naik turun terus menerus. Masalah satu selesai, timbul masalah selanjutnya. Ada lagi terus masalah. Ada orang cerita, ya Habib, ini gimana? Masalah datang terus menerus.
ya memang bakal ada ketemu masalah terus kita. Kalau nggak ada, gimana caranya kita menghindari masalah? Gimana kita caranya menghindari masalah? Ya nanti tunggu ajal menjemput, hindar semua dari masalah, selesai. Bujur kada? Itu saudara. Jadi perumpamaannya itu umur sama masalah datang silih berganti terus. Jadi jangan heran. Apa obat penenangnya? Sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru ala salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyran. Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan kubalas 10 kali lipat, saudara. Nabi tahu siapa aja umatnya yang salawat. Makanya sungguh merugi kita daripada 1 kali 24 jam mikirin dunia aja nggak ada habisnya. Sungguh merugi dunia kita nih 1 kali 24 jam kita pikirin urusin hal-hal yang hanya kepentingannya sesaat. Tidak ada waktu-waktu yang kita kosongkan sedikit daripada untuk kumpulan tabungan kita di akhirat nanti. Lanjut garis yang tadi. Lanjut nggak nih? Bujur kada? Bujur. Udah bisa dikit-dikit bahasa Banjar. Walaupun masih baru Al-Fagir. Terakhir garis yang tadi itu, dari garis ujung kotak persegi sampai keluar kotak persegi. Lebih bingung lagi kan nih, tanda tanya lagi. Apa sih ini garisnya? Maknanya apa ini garis? Apa ini maknanya? Walhasil tanya salah satu Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, garis ini adalah angan-angannya manusia, cita-citanya manusia, keinginannya manusia. Coba kita bayangkan, umur tadi udah habis, masalah ada terus sampai umur habis selesai. Tapi terakhir angan-angan kita tidak selesai, saudara. Cita-cita kita nggak ada habisnya, saudara. Keinginan kita apapun itu ada aja yang dipengen, nggak ada habisnya, saudara. Bahkan boleh tanya, yang di kuburan saat ini, mayit yang di kuburan saat ini, ketika ditanya, jika niscaya ini mayit dikasih ucapan bisa ngomong, wahai mayit, apakah hajat-hajat duniamu ada yang masih belum selesai? Apakah urusan-urusan perkara duniamu masih ada yang belum selesai? Jika ini si mayit dikasih jawaban, bisa jawab, dikasih izin sama Allah bisa jawab, fa wallahi, maka demi Allah pasti mayit tersebut akan menjawab, iya masih ada. Bukan hanya masih ada, masih banyak. Masih banyak. Kita tidak ada yang tahu umur sampai di mana. Angan-angan cita-cita kita masih panjang. Kita nggak tahu sampai di mana kita selesai daripada dunia ini. Maka terakhir saya teringat daripada kalam Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Al-Mulaqab bil Habib Ali Bungur, Jakarta. Beliau pernah berkata, al-julus baina yaday ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru dzunub. Barang siapa orang yang duduk di antaranya, duduknya, kumpulnya dengan para ahlu baitin Nabi Muhammad, maka niscaya insyaallah akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Ini maksud di sini takwilnya dosa-dosa kecil, saudara. Ada maknanya. Maka daripada itu, sedikit daripada Al-Fagir, mudah-mudahan yang hadir di majlis taklim ini Allah berikan istiqomah untuk hadir terus menerus. Allah berikan, Allah angkat derajatnya, saudara. Allah berikan kelapangan daripada rizkinya. Daripada sanak saudara kita yang ada yang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, saudara. Amin, Allahumma amin. Hakadha minni wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran katsir, terima kasih kepada Habib Hussein bin Syekh Ali Idrus yang telah menyampaikan ilmu yang sangat berharga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan.